Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat malam rekan Raus semua dimanapun berada. Kembali lagi Angel menyapa ruang dengar Anda di edisi 18 Desember 2024. Kita berada di formasi pukul 20 menit ke 11. Seperti biasa di Rabu malam kali ini kita ada talk show bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan kali ini kita sudah memasuki episode ke-45. Dan malam ini kita juga akan membahas mengenai investasi bodong dan pinjol ilegal, Gen Z jadi target. Iya rekan, di era digital yang serba cepat saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi dapat juga berdampak negatif bagi kita penggunanya ya. Kita bisa ambil contoh saat kita kesulitan finansial, mungkin kita tidak lagi memakai cara dengan meminjam ke teman atau orang terdekat ya. Sekarang sudah bisa melakukan pinjaman secara online, atau mungkin sebelum itu kita juga bisa ikut investasi secara online yang menjanjikan ini itu ya. Tapi tentunya kita juga tidak bisa menjamin hal itu sesuatu yang menguntungkan, atau malah mungkin sebaliknya ya rekan Raul. Nah, berdasarkan data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, banyak dari Gen Z telah menjadi korban investasi bodong dan pinjol ilegal. Bisa dikatakan Gen Z menjadi target investasi bodong dan pinjol ilegal tadi, seperti tema kita di malam hari ini ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi indikator sehingga Gen Z dijadikan target, dan bagaimana kita sebagai Gen Z ini bisa melindungi diri dari jeratan tersebut? Baik, hal ini akan kita bahas bersama narasumber kita, tentunya salah satu dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, ada Bapak Samsudin Muhammad MSI. Kita sapa dulu rekan Raul. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanannya ke studio kita ini Pak? Agak gerimis tadi. Gerimis mulai dari rumah tadi. Waduh, tapi tidak mengurangi semangat ya Pak ya? Iya, sekali. Baik, ya rekan Raul, tentunya Angel dan juga narasumber kita sehat ya, dan tentunya dimanapun juga rekan Raul berada yang sedang mendengarkan kita juga senantiasa sehat walafiat. Baik Bapak, untuk memulai mungkin langsung saja ya Pak ya. Kira-kira apa bahaya investasi bodong dan pinjol ilegal ini? Jadi sesuai dengan tema kita malam ini, investasi bodong dan pinjol ilegal, Gen Z jadi target. Tentu harus kita lihat dulu apa sih bahayanya terlebih dahulu ya, pinjol ilegal sama investasi bodong. Nah, karena ini sangat identik dengan Gen Z ya, generasi muda yang sangat dekat. Nah, Gen Z itu kan cenderung salah satu karakteristiknya kan sangat dekat dengan dunia digital, teknologi ya. Nah, makanya kita tahu sekarang ini kan pinjaman online ya, pinjol maupun investasi bodong kan biasanya berbasis digital ataupun aplikasi ya. Nah, banyak kasus yang sudah terjadi dan terus berulang. Mungkin itu yang harus kita waspadai ya. Pertama kita lihat data ya, OJK ya, data dari OJK, daftar 824 ada 824 pinjol, pinpri dan investasi ilegal per Juni 2024. Itu baru per Juni ya. Cukup banyak, 824. Nah, sementara kita lihat selama kurun waktu mulai 2017 sampai Mei 2024 itu hampir, itu di sini sebutkan datanya 9.888 ya. Cukup banyak sebetulnya pinjol ataupun investasi bodong tersebut yang mungkin sudah banyak korbannya ya. Nah, kita lihat korbannya, kita fokuskan misalnya di generasi muda, di Gen Z ya. Nah, ada justru mahasiswa yang sebetulnya literasi keuangannya kita anggap seharusnya udah tinggi, tapi terkena juga ya. Terkena juga investasi bodong. Misalnya di sini ada berita ini 2023 ya, pancos gara-gara kripto, mahasiswa UI bunuh juniornya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini yang terbaru ya, puluhan mahasiswa Gunadarma Depok terjerat pinjol. Ini kasusnya 2024.
puluhan mahasiswa ya. Selanjutnya ada juga sebelumnya itu ya dari mahasiswa juga ya, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol sampai dengan total 650 juta. Nah itu hanya sebagian contoh-contoh betapa bahayanya investasi bodong dan pinjol khususnya di generasi Z ini. Tentu ini yang harus kita waspadai dan harus kita hindarkan ya. Mungkin itu sebagai gambaran tentang begitu bahayanya investasi bodong ini. Baik, ya itu dia rekan ya gambaran tadi bagaimana bahayanya investasi bodong dan pinjol ilegal ini. Baik, Bapak, kira-kira mengapa generasi muda khususnya Gen Z ini banyak yang menjadi korban investasi bodong dan pinjol ilegal, Pak? Ya, mengapa sih ya? Generasi muda ini ya seperti tema kita target ya. Iya, target. Mengapa generasi muda ini banyak yang terjerat pinjol ya? Pertama tentunya atau generasi Z ini kan dari karakteristiknya tadi yang disebutkan tadi ya, dia karakteristiknya kan dekat dengan teknologi digital ya, pasti menjadi yang paling dekat lah dengan pinjol maupun investasi bodong tersebut. Selanjutnya ini ya karakteristik masyarakat Indonesia ya secara umum dan Gen Z secara khusus. Artinya kita itu apalagi Gen Z itu biasanya maunya yang instan ya, cepat, nggak sabaran. Itu kan karakteristik Gen Z sebetulnya. Ya, makanya mereka cenderung seperti investasi. Mereka hanya melihat gimana sih peluang keuntungannya gitu, tanpa melihat tanpa melihat misalnya background perusahaannya ya, tanpa melihat risikonya ya. Jadi itu yang membuat mereka cenderung tertarik. Oh, misalnya suku bunganya tinggi nih tanpa tahu mempelajari ya, gitu masyarakat kita. Nah, itu yang membuat mereka cenderung ke investasi bodong ya, terjerumus ke investasi bodong. Selanjutnya tentunya tentu literasi di sini ya, literasi keuangan. Sebagian generasi muda itu mungkin masih tingkat rendah atau illiterate biasanya disebutkan ya, belum well literate atau sufficient literate istilahnya ya, masih rendah literasi keuangannya ya. Itu juga misalnya dengan pinjol ya, pinjol kenapa sih banyak juga yang terjerat pinjol? Pertama tentunya ya ini berkaitan dengan karakteristik konsumsi ya, mahasiswa ya, apa maksudnya generasi Z ya, termasuk dalamnya mahasiswa tentunya ya, biasanya kan Gen Z itu 95 ya sampai 2011 ya. Nah itu dia. Nah itu yang membuat mereka gaya hidup biasanya ya. Biasanya kan gimana, Gen Z ini kan ada istilah foya-foya, you only live once gitu kan, cuma ya kita cuma sekali hidup sekali ya, dan nikmati aja hidup ini kan gitu. Atau misalnya istilah-istilah apa, FOMO ya, fear of missing out ya, takut ketinggalan, ikut tren dan sebagainya ya. Kawannya beli ini ya, dia juga beli itu, tapi ya tidak sesuai dengan keuangan di kantong dia kan. Jadi ya ada juga yang berpikir gimana untuk bisa saya beli misalnya kan ya. Nah, sekarang kan dengan mudahnya perkembangan digital ini kan ya, udah kadang kita buka handphone itu sebetulnya udah banyak muncul ya aplikasi entah apa namanya kan, tentang pinjaman-pinjaman yang memberikan fasilitas yang sangat mudah ya, yang sangat mudah, nggak perlu mungkin hanya butuh KTP dan bisa langsung dananya diterima dengan waktu yang cepat ya, tanpa melihat konsekuensi ke belakang. Nah, itu beberapa mengapa generasi muda ini cenderung terjerat ataupun terjerat pinjol ya, target investasi bodong tersebut. Nah, itu mungkin alasan beberapa atau faktor yang menyebabkan mereka menjadi target tersebut. Baik.
Iya, itu tadi ya kita sudah membahas bahaya dan juga mengapa generasi muda khususnya Gen Z tadi banyak yang menjadi korban atau target dari investasi bodong dan juga pinjol ilegal ya kan. Baik, Bapak tadi kita sudah membahas tentang bahaya dan juga mengapa generasi muda, dan mungkin ada baiknya kita juga mengetahui ya apa sih yang dimaksud dengan investasi dan apa bedanya dengan investasi bodong. Oh iya, betul. Nah, kalau kita mau tahu investasi bodong tentu harus kita tahu apa itu investasi. Betul. Kan biar kita tahu ini yang bodong ini betul-betul investasi. Betul, Nah, kalau kita lihat investasi ya, investasi sebetulnya invest ya, asal katanya. Nah, biasanya ini ada kalau dari segi etimologi itu kan menanam ya, disebutkan menanam. Makanya kalau kita lihat investasi itu cenderung itu digambarkan seperti sebuah pohon, ya kan. Jadi pohonnya itu gimana? Pohon biar bisa berbuah pasti membutuhkan proses dan waktu yang lama sebetulnya. Itu investasi. Nah, butuh waktu. Nah, butuh makanya disebutkan kalau secara arti yang rinci, investasi itu adalah komitmen kita untuk mengalokasikan sumber daya yang kita miliki. Nah, dalam berbagai bentuk aset ya, kalau di keuangan dengan tujuan mengharapkan imbal hasil di masa yang akan datang. Nah, itu dia investasi. Nah, tentu banyak jenisnya kan. Ada investasi real ya. Nah, kalau investasi real ya tentu banyak lah kita lihat ya, buat usaha dia kan, buat kos-kosan atau jenis lainnya ya yang nampak jelas. Nah, ada investasi keuangan ya. Nah, kalau investasi keuangan ini tentu dia berbentuk aset abstrak yang nggak nampak ya. Nah, biasanya ini kan kalau investasi abstrak inilah yang cenderung dipelajari di bangku kuliah ya. Nah, biasanya tentang investasi di pasar modal bagaimana ya, beli saham itu bagaimana ya, obligasi, reksadana dan seterusnya. Nah, itu investasi sebetulnya. Intinya kan di investasi ini ada dua hal yang pasti tidak terlepas. Biar kita tahu mana yang bodong, mana yang asli ya. Pertama ya tentunya investasi itu nggak terlepas dari namanya imbal hasil seperti yang disebutkan tadi, return, imbal hasil. Dan di samping imbal hasil tentu ada risikonya ya. Ada dua sisi, ada return, ada risiko. Nah, dalam investasi ini, investasi yang betul investasi ya tentu harus berdasarkan hitungan dan logika sebetulnya. Nah, kalau biasanya kalau seseorang investor itu memang udah karakteristiknya investor pasti dia menggunakan hitung-hitungan dan logika. Kalau nggak logis, nah itu sebetulnya bukan investasi. Nah, itu yang itu justru celahnya di investasi bodong ya, nggak logis dia. Misalnya kalau imbal hasil ya, return yang kita peroleh di investasi ya, seperti kita beli saham misalnya kan, ada kenaikan harga saham, berapa logisnya? Nah, biasanya berkisar paling 10 sampai dengan 15%. Selanjutnya tentu ada misalnya bagi hasil yang disebut dividen. Berapa dividennya? Sekitar 10% ya. Nah, itu masih logis. Nah, di investasi bodong ini tentunya biasanya mereka menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dengan dengan proses yang tidak transparan sebetulnya. Nah, sebetulnya banyak kedoknya investasi. Sebetulnya namanya bodong ini ya ada kata kedok di sini ya. Nah, penipuan berkedok investasi ya. Sebetulnya secara secara sistem kerjanya pun ini berbeda ya. Nah, investasi bodong ini kan biasanya sistemnya bermacam-macam. Ada sistemnya binary misalnya, atau member get member namanya ya. Artinya cari anggota kita. Nah, cari anggota, rekrut anggota gitu. Atau kadang seperti ada pekerjaan menurut kita sebetulnya kalau kita berpikir logis itu bukan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang gitu ya. Nah, itu yang kita lihat yang banyak, bahkan mungkin banyak
terjerat di situ juga ya, entah like apa namanya, like postingan ya, atau unduh aplikasi dan segala macam, kan banyak ya. Iya, itu jadi terus berkembang sebetulnya aktivitas dari investasi bodong ini sangat banyak. Nah itu tadi bedanya. Yang paling penting ya untuk membedakannya tentu kita lihat kembali ya, secara legalnya itu harus kita lihat ke data OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mana sih investasi bodong, mana pinjaman yang ilegal, itu akan nampak ya. Artinya kalau yang terdaftar di OJK itu pasti dia legal ya, pasti nggak bodong gitu. Makanya salah satu cara yang paling cepat, karena kita udah dekat dengan teknologi ya, kita lihat silakan dicek aja di OJK apakah dia terdaftar di OJK atau tidak ya. Nah itu yang harus kita lihat. Bahkan OJK itu selalu merilis daftar investasi bodong atau pinjaman ilegal, biasanya selalu dirilis oleh OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah itu untuk kira-kira tentang investasi secara garis besar dan investasi bodong ya. Baik. Tadi kita sudah membahas secara general mengenai investasi dan juga apa bedanya dengan investasi bodong. Mungkin Pak bisa disampaikan ciri-ciri yang lebih spesifik mengenai investasi bodong ini, Pak? Oke, ciri-ciri yang spesifik mengenai investasi bodong ya. Baik, ciri-ciri spesifiknya pertama tentu kita lihat tadi udah mungkin kita lihat uraikan secara sistematis ya. Pertama dari legalitasnya ya, spesifiknya. Nah investasi legal tentu atau pinjaman legal tersebut pasti dari segi legalitas ya tentu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah itu yang pertama tentunya karakteristiknya ya. Yang kedua ciri-cirinya tentunya kita lihat dari misalnya aktivitasnya ya. Aktivitasnya apa sih aktivitasnya? Ini yang harus kita pelajari ketika kita melihat ada misalnya aplikasi investasi, apa aktivitasnya. Nah kita pelajari tentunya tentang background perusahaan tersebut. Nah kadang investasi ini, aplikasi ini ada malah yang dari luar negeri ya. Asalnya dari luar negeri. Dan mereka beroperasi di Indonesia. Nah itu banyak terjadi juga. Nah makanya harus kita lihat apa sih aktivitasnya. Nah itu yang kedua ya, yang harus kita amati untuk mendeteksi investasi bodong tersebut. Nah, selanjutnya aktivitas realnya apa ya, itu mungkin ya yang paling penting. Apa sih aktivitasnya? Nah misalnya tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya setelah kita pelajari, oh ternyata ini enggak investasi, ini cuma semacam member ya, seperti semacam kalau kita semacam MLM ya, atau binary namanya ya. Artinya kita disuruh merekrut anggota. Nah itu sebetulnya cenderung bukan merupakan investasi, atau kebanyakan merupakan investasi bodong. Nah, artinya kalau ini kan biasanya ya, memang mereka memberikan imbal hasil yang tinggi. Nah biasanya gitu, imbal hasil yang tinggi. Siapa yang diuntungkan? Orang yang masuk pertama. Ya kan biasanya gitu. Siapa yang diuntungkan? Orang yang masuk pertama biasanya. Ya siapa yang jadi korban? Orang yang terakhir masuk. Iya. Nah, itu biasanya. Nah, itu kan sistem get member. Iya. Nah, itu yang selanjutnya ya. Yang ketiga secara rinci itu tadi kita harus dalam investasi ini harus pakai logika ya, harus menggunakan logika ya. Nah, kalau investasi itu harus logis. Nah, kita jangan ingin instan ya, jangan ingin instan, butuh proses. Nah, kalau kita kan biasanya itu ingin instan, butuh proses sebetulnya. Nah kalau nggak logis seperti misalnya imbal hasil yang diberikan, nah,
sampai misalnya 30% imbal hasilnya, tentu itu cenderung bukan investasi yang nyata, tapi itu adalah investasi bodong. Dan biasanya yang disebutkan itu imbal hasilnya, risikonya nggak jelas gitu. Nah, itu cara atau ciri-ciri dari investasi bodong tersebut. Nah, itu yang mungkin sebagian ya dari ciri-ciri investasi bodong. Baik. Oke, kita sudah membahas juga mengenai ciri-ciri investasi bodong. Kalau begitu rekan Raul dan Bapak, kita jeda sebentar dengan beberapa iklan berikut ini. Tentunya buat rekan Raul yang ingin bertanya bisa langsung ke via chat Instagram ataupun WhatsApp dan juga SMS kita ke nomor 0822 999960105. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Your Lifestyle. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan masih bersama Angel dan juga bersama narasumber kita Bapak Samsudin Muhammad MSI, dengan tema yang kita bahas mengenai investasi bodong dan pinjol ilegal, Gen Z jadi target. Tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri investasi bodong, dan sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana tips terhindar dari investasi bodong. Silahkan Pak. Oke, ya. Sekarang kita cari tahu bagaimana tips biar bisa kita menghindari investasi bodong. Nah, artinya kita sebagai Gen Z memang dituntut untuk berinvestasi sebetulnya ya. Harus berinvestasi. Di kampus pun selalu diajarkan ya, apalagi ekonomi ya. Itu banyak mata kuliah sebetulnya yang mendorong mahasiswa untuk berinvestasi gitu. Mulai dari muda, tapi jangan sempat masuk ke investasi bodong. Nah, bagaimana tips untuk menghindari investasi bodong? Pertama, kita cek legalitas perusahaan tersebut. Tadi sudah disebutkan, kita lihat legalitasnya itu udah mudah sekarang menceknya. Silahkan dicek di OJK tentang legalitasnya. Nah, perusahaan yang menawarkan investasi yang terdaftar dan diatur oleh otoritas keuangan yang sah seperti OJK. Nah, berarti kalau ada di OJK berarti investasi itu bukan investasi bodong. Nah, karena udah melalui ya tentu pengawasan OJK ya. Yang kedua, untuk tips menghindarinya, waspadai janji keuntungan besar. Nah, harus Anda waspadai janji keuntungan besar. Nah, ketika kita menemukan iklan misalnya aplikasi investasi, sekarang banyak jenisnya ya. Aplikasi pasar modal, aplikasi trading, robot trading katanya. Nah, kita lihat gimana sih sistemnya. Waspadai janji keuntungan besar. Nah, hindari penawaran investasi yang menggiurkan dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Nah, itu caranya. Karena investasi itu jangka panjang sebetulnya. Sifat investasi itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, makanya beda kalau kita belajar investasi, ada investor, ada trader, ada spekulator. Nah kan ada tiga sebetulnya. Yang dituntut itu jadi investor. Nah, jangka panjang. Bukan kalau trader itu ya pertengahan ya, tengah-tengah. Tapi jangan sampai spekulator. Ini yang gawat, ini spekulator ya. Nah, ini melihat keuntungan saja dia. Jadi waspadai janji keuntungan besar. Yang ketiga, periksa riwayat perusahaan. Nah, kita harus melihat, mengidentifikasi perusahaan ya investasi tersebut. Nah, apa sih kegiatannya? Nah, bagaimana sih perusahaan tersebut? Nah, itu yang harus kita periksa, yang harus kita lihat. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan legal, perusahaan investasi itu justru itu banyak ya terafiliasi dengan perbankan sebetulnya. Jadi perusahaan perbankan itu biasanya punya semacam perusahaan investasi khususnya di pasar modal. Nah, masing-masing perbankan itu ada biasanya. Nah, kalau itu pasti legal sih, bukan investasi bodong pastinya. Itu saran investasi yang legal. Selanjutnya cek testimoni pengguna ya. Nah, kalau ini kan mudah juga sih sebetulnya. Kita lihat apa namanya testimoni kan, apalagi aplikasi kan ada ratingnya. Iya betul, ada. Pasti ada ratingnya, ada ya testimoni penggunanya tentu harus kita lihat. Nah, mana sih testimoni penggunanya ya?
Selanjutnya tipsnya ya kita gunakan sumber informasi yang terpercaya ya. Kita gunakan sumber informasi terpercaya. Hindari informasi dari media sosial atau forum yang tidak terverifikasi. Itu yang harus kita gunakan, sumber informasi terpercaya. Kadang yang memang banyak kita lihat iklan-iklan ini banyak di media sosial sebetulnya. Aplikasi-aplikasi ini banyak di media sosial. Saya pun gitu juga buka media sosial sering menjumpai kadang bukan bukan aplikasi investasi tapi penipuan juga ya. Ada part time katanya, pekerjaannya bebas dan segala macam ya. Itu banyak yang sebetulnya ya bodong ya. Jangan terburu-buru. Nah, ini tips yang selanjutnya. Jangan terjebak dalam tekanan dan pastikan untuk selalu waspada. Nah, kita terlalu terburu-buru ya. Nah, harus kita pelajari dulu tentang investasi tersebut. Selanjutnya, jangan memberikan informasi pribadi ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ini yang menjadi masalah besar juga ya. Memberikan informasi pribadi. Penipu seringkali mencoba mendapatkan informasi pribadi dan keuangan kita ya. Nah, biasanya ini yang bahaya sampai menelan korban biasanya kan. Sekarang itu aplikasi itu kadang gimana ya? Mereka bisa membaca katanya, melacak handphone itu. Akan kontak-kontak yang ada di situ bisa dilacak, entah di mana sistemnya ya. Nah, sehingga bisa ketika terjadi masalah ya bukan kita aja yang teror ya, tapi keluarga kita, teman kita dan siapa yang dekat dengan kita itu bisa diteror. Dan saya pun menemukan itu juga ya. Akhirnya ya orang bisa jadi stres ya. Yang terakhir, konsultasikan dengan penasihat keuangan ya. Penasihat keuangan yang terdaftar dan berizin resmi dan membantu mengkalkulasi investasi dan memberikan saran yang objektif. Ini yang terakhir ya. Perlu kita konsultasi dengan penasihat keuangan katanya, atau kita misalnya dengan yang lebih paham tentang investasi misalnya ya, kita tanya gitu bagaimana sih tentang investasi tersebut. Nah, itu ya. Artinya ketika literasi kita masih kurang, tentu kita tanya ke yang lebih paham gitu ya. Itu beberapa tips yang bisa kita gunakan agar bisa terhindar dari investasi bodong. Baik, iya itu dia tadi kita sudah membahas mengenai investasi ya, investasi bodong sampai pada bagaimana tips untuk terhindar dari investasi bodong tersebut. Dan kita beralih ke pinjol ini Pak ya. Ya. Itu pinjol itu baik atau buruk sih Pak? Gimana? Pertanyaannya apa ya? Terkadang kan pinjol ini dikonotasikan negatif juga, banyak juga gitu ya. Betul. Nah, saya pun terkadang melihat pinjol ini sebetulnya ada dua sisi ya. Ada sisi positifnya juga sebetulnya pinjol ini. Makanya kalau yang legal ya, kenapa OJK mengizinkan pinjol? Pasti banyak sisi positifnya juga pinjol ini. Karena apa? Karena misalnya akses ke keuangan itu nggak semudah ke pinjol, ya kan? Iya, pengajuan misalnya pinjaman ke bank itu kan prosesnya lama, rumit ya. Coba kita mengajukan ke bank, pasti prosesnya lama. Nah, beda dengan pinjaman online. Sementara banyak masyarakat sebetulnya membutuhkan dana yang mendesak, ada kebutuhan yang mendesak. Nah, tentu yang seperti ini ya membantu sebetulnya ya, membantu. Saya pun mengalami juga seperti itu, membantu. Ada kebutuhan mendesak kadang bisa dibantu ya. Kalau melalui perbankan tentu prosesnya lama dan tidak semua masyarakat sebetulnya bisa punya akses ke perbankan ya, harus waktunya lagi dan segala macam. Itu sisi positifnya, ada baiknya sih pinjol ini. Nah, bahkan pinjol ini bukan, kalau kita lihat pinjol ini saya pun heran ya. Kalau ketika saya lihat pinjol yang terdaftar di otoritas jasa keuangan, saya teliti
saya sadar bahwa ternyata industri pinjol kalau yang legal itu memang susah. Kenapa saya katakan susah? Karena saya baca laporan keuangan mereka, sebagian besar pinjol ini sebetulnya justru mereka mengalami kerugian. Mereka mengalami kerugian, bahkan tahun ke tahun mereka mengalami kerugian. Jadi itu ya, pinjol sebetulnya ada sisi baiknya. Yang selanjutnya ada sisi buruknya, tentu ada juga ya. Apa sisi buruknya? Ya tentu ya sisi buruknya bagi peminjam ya, peminjam yang tidak bisa memperhitungkan atau memperkirakan kemampuan dia ya. Nah itu tentu sisi buruknya ya. Tidak bisa memperkirakan kemampuan dia misalnya untuk membayar, memperkirakan kebutuhan dia, membedakan keinginan dan kebutuhan ya. Kadang itu susahnya ya, kita nggak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi ini yang akan menjadi masalah tentunya. Kita mengambil pinjol akhirnya tidak sesuai kemampuan, ya tentu itu berdampak buruk ya, berdampak buruk bagi kita. Nah, apalagi tentunya ya, pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK ya, tidak terdaftar OJK. Nah itu prosedurnya tentu ya tidak terstandar sesuai dengan OJK. Nah ini yang menjadi bahaya, yang menelan banyak korban di negara kita ya, sampai ada yang bunuh diri juga ya, terlilit hutang ya, teror. Biasanya kan kalau yang ilegal ini kan mekanisme penagihannya itu biasanya melalui teror gitu ya, di teror biasanya, sehingga peminjamnya stres gitu. Kemarin saya lihat juga ya, memang ada juga berita yang bunuh diri peminjam pinjol ilegal gitu. Oke. Itu tadi ya, pinjol ternyata ada sisi baiknya juga, dan tentunya buruknya juga ada ya rekan Raul. Ya, betul. Kalau begitu Bapak, untuk ciri-cirinya pinjol ilegal itu seperti apa Pak? Oke, ciri-ciri pinjol ilegal sebetulnya sama sih sebetulnya dengan dengan aplikasi bodong tadi. Ciri-cirinya tentunya ya secara legalitas memang pinjol ilegal ini tidak memiliki izin ya, tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, tentunya pastinya namanya pinjol ilegal. Nah yang kedua, biasanya pinjol ilegal ini ya tentu ya menawarkan suku bunga mungkin yang lebih yang sebetulnya nggak jelas sih sebetulnya suku bunganya kan. Nah mungkin kita anggap suku bunganya cukup kompetitif ya, ternyata banyak dendanya ya, banyak dendanya. Itu yang membuat pinjol nasabah itu utangnya jadi jumlahnya besar. Ya seperti di kasus ini kasus yang tadi saya sampaikan sampai 650 juta. 650 juta karena ya bukan dari bunganya tapi dari dendanya. Nah, dendanya itu karena dia ilegal nggak terawasi ya tentunya. Mereka menetapkan dendanya ya sesuai kemauannya mungkin ya, nggak ada aturan yang jelas. Nah dendanya sehingga menimbulkan jumlah pinjaman yang besar. Nah itu yang ciri-ciri dari pinjol ilegal. Nah, mungkin itu sebagai cirinya ya. Baik. Tidak jauh-jauh berbeda tadi ya dari investasi bodong ya nggak jauh berbeda, betul sekali. Betul. Nah. Jadi kita juga harus memperhatikan izin tadi ya Pak ya, pengawasan dari OJK. Iya betul, pengawasan dari OJK. Baik. Kalau begitu yang terakhir nih Pak dari Angel, bagaimana strategi agar tidak terjerat pinjol ilegal ini Pak? Oke, untuk strateginya biar kita nggak terjerat dalam pinjol ilegal ya. Pertama tentunya kita harus membuat perencanaan keuangan yang baik. Kita harus membuat perencanaan keuangan kita yang baik, menyusun perencanaan keuangan. Jangan kiranya ya tentu istilahnya itu peribahasanya lebih besar
pasak daripada tiang. Itu yang peribahasa dulu. Artinya kita bisa membedakan antara kebutuhan kita dan keinginan kita. Nah itu yang harus kita buat ya, harus kita rencanakan terlebih dahulu, membuat rencana keuangan. Yang kedua, untuk terjerat pinjol ilegal tentu harus kita berusaha meningkatkan literasi keuangan kita, pemahaman keuangan kita ya. Ya tahu bagaimana pinjol ilegal ya, tentunya bagaimana investasi bodong. Justru sekarang banyak juga, di samping yang dua ini sebetulnya ada satu lagi ya, apa itu, judi online ya. Tentunya. Nah sebetulnya banyak jenisnya yang mungkin banyak generasi muda yang terjerat di sana, judi online, game online, apa namanya? Game online berkedok judi. Nah itu atur sesuai, kita harus mengatur keuangan kita sesuai dengan skala prioritas. Nah itu yang selanjutnya, kita harus membuat skala prioritas. Mana sih biasanya kan kalau skala prioritas itu kita buat susunannya, mana yang penting dan mendesak biasanya gitu kan, ya. Ada memang penting dia tapi kurang mendesak kan, betul. Kan biasanya gitu membuat skala prioritas. Nah, harus kita susun skala prioritas itu, nah, sehingga bisa kita tahu oh ini yang harus kita dahulukan. Nah, karena pasti kebutuhan manusia itu kan sesuai dengan ekonomi itu nggak terbatas kebutuhan kita. Nah, ada batas kebutuhan manusia. Jadi gimana caranya? Ya tentu harus buat skala prioritas. Nah, identifikasi mana kebutuhan Anda yang penting dan mendesak, tentu yang itu yang dahulukan. Pada bawahnya ya misalnya yang kurang penting tapi mendesak. Bisa juga kita dahulukan. Dia kurang penting tapi mendesak. Berarti yang mendesak yang lebih utama ya. Penting dan kurang mendesak berarti memang penting tapi masih bisa diundur waktunya, kan harus kita buat skala prioritas. Nah, itu biasanya untuk mengidentifikasi mana skala prioritas kita. Pilih produk investasi dan tabungan dengan tepat. Nah ini cara selanjutnya, kalaupun memilih produk investasi kita lakukan dengan tepat ya. Nah yang selanjutnya, jangan FOMO. Nah tadi ini disebutkan jangan FOMO ya. Missing out, jangan FOMO. Sebagai generasi muda ini sangat karakter ini ya, sangat dekat dengan generasi muda. FOMO ya, fear of missing out. Nah, kita ingin mengikuti tren gitu ya. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan orang pakai apa namanya, ada produk baru kita ikuti ya. Kita orang beli ini, kita mau beli juga. Nah, tidak mampu. Nah, ini harus jadi perhatian kita ya, perhatian generasi muda. Jangan FOMO ya. Jangan takut ketinggalan ya, atau apa istilah lainnya. Nah, ikuti tren gitu. Yang selanjutnya tips biar nggak terjerat pinjol ilegal, ini mungkin kita nggak sadar, hindari window shopping. Nah, window shopping ya. Ya, window shopping ya, shopping lihat dari jendela. Artinya katanya kali ini kita disuruh menghindari melihat-lihat, terlalu sering melihat-lihat produk ya. Nah, soalnya buka aplikasi ya. Ini angel ini. Karena itu akan menimbulkan minat beli ya kan. Ya, betul. Ya, jangan window shopping katanya. Awalnya kan melihat-lihat, lirik dulu apa namanya. Nah, lama-lama ya pasti muncul minat beli ya. Nah, ya hampir semua orang seperti itu. Saya pun seperti itu juga ya. Kalau misalnya buka aplikasi marketplace ya. Sama juga, biasanya kan kita lihat-lihat dulu. Oh, ini menarik ini. Ya, masukkan gitu. keranjang kuning. Masukkan keranjang kuning ya. Nah, itu akhirnya nggak sesuai apa kita, keuangan kita, budget kita kan. Betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada cash lagi. Nah, bisa pay later kan itu. akhirnya cicilan di mana-mana. Habis pay laternya mungkin pinjam, ada pula pinjaman apa kan lewat marketplace, sekarang ada pinjaman juga ya. Nah, itu ya. Jadi hindari window shopping. Itu
tips selanjutnya kita harus menghindari window shopping. Kita tak perlu banyak melihat-lihat misalnya produk-produk yang ada di marketplace misalnya. Kalaupun mau melihat belanja online ya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Pinjamlah hanya untuk kebutuhan yang produktif, bukan konsumtif. Ini yang terakhir untuk tips mengatur keuangan agar tidak terjerat pinjol ilegal ya. Pinjaman hanya untuk kebutuhan yang produktif, bukan konsumtif. Nah, artinya pinjaman yang kita gunakan tentunya harus bersifat produktif. Nah, ini yang disarankan. Artinya memang pinjamannya untuk sesuatu yang bermanfaat atau menghasilkan bagi kita ya. Bukan sesuatu yang habis gitu saja gitu ya. Nah itu beberapa tips ya atau cara bagaimana ya setidaknya kita bisa tidak terjerat dengan pinjaman online khususnya yang ilegal ya. Baik, ya itu dia kan Roy ya, strategi agar kita tidak terjerat pinjol. Dan kita ternyata sudah berada di akhir segmen ini ya. Kita sudah membahas mengenai investasi bodong dan pinjol ilegal, Gen Z jadi target. Tadi awalnya ada dari bahaya investasi bodong, ada juga mengenai investasi bodong, ciri-cirinya, tips menghindari sampai pada strategi agar tidak terjerat pinjol ilegal. Baik, Bapak mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan kita di malam hari ini atau closing statement dari Bapak yang disampaikan kepada pendengar kita, Pak, silakan. Terima kasih. Oke, untuk closing statementnya. Baik, investasi sebetulnya sesuatu yang sangat baik ya. Sesuatu yang sangat baik. Nah, baik dari segi ajaran agama pun sebetulnya kita disuruh berinvestasi sebetulnya. Bahkan ada juga saya dengar itu sebetulnya khususnya Islam itu lebih banyak disuruh kita untuk berinvestasi daripada menabung. Justru ajaran agama itu cenderung mengajarkan kita untuk berinvestasi. Banyak sebetulnya ayat kalau misalnya kita lihat dari syariahnya, ini sebagai dasar untuk memotivasi kita ya. Dalam Al-Quran itu sebetulnya itu berkaitan dengan investasi. Investasi itu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat ya. Dengan berinvestasi tentu akan membuka lapangan kerja, makanya pemerintah pun menggalakkan investasi. Salah satu kunci kemajuan bangsa itu adalah investasi. Sekian misalnya itu pasti ada rumusnya. Nah, sekian triliun investasi akan bisa membuka misalnya berapa ribu lapangan kerja. Bayangkan kita ikut di sana, berarti kita ikut membuka lapangan kerja, ikut memberikan penghidupan bagi masyarakat, dia memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sebaik-baik orang sebaik nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah orang yang memberi manfaat. Nah, itu salah satu ajaran dalam agama tentunya ya. Nah, ada lagi siapa yang memberikan penghidupan kepada manusia ya, pada seorang manusia seolah-olah dia memberi penghidupan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu saya rasa setelah saya baca itu ya ajaran-ajaran yang luar biasa sebetulnya mendorong kita untuk berinvestasi. Nah, investasi itu dalam nggak hanya memberi keuntungan dunia, akhirat juga tentunya jangka pendek ya banyak di antara kita tentu dunianya. Nah, investasi kalau kita kaji itu salah satu cara untuk mencapai kekayaan. Pasti kita semua ingin kaya dan cara paling dekat untuk mencapainya itu investasi. Nah, itu sudah disebutkan oleh ahli ekonomi. Akan tetapi biarpun banyak ya yang mendorong kita untuk investasi, tetap kita harus menghindari investasi bodong. Nah, dan juga menghindari pinjaman online. Nah, karena tentu ya kedua ini tentu sebetulnya bukan investasi tapi seperti yang disebutkan tadi kedok biasanya ya kedok ya. Nah, penipuan berkedok investasi. Nah, kalau pinjol biasanya rentenir ya yang berkedok pinjaman online gitu. Nah, jadi itu yang harus kita hindari. Nah, itu mungkin closing statement yang akhir dari pertemuan kita ini yang bisa saya sampaikan.